Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Saya tuh menduga tadi ketika perjalanan ke sini begitu ya, ketika saya menanyakan kabar Bapak Ibu adalah, wah saya kabarnya hati saya berkobar-kobar begitu. Karena setiap perjalanan ke Emmaus kita tahu murid Yesus itu hatinya berkobar-kobar. Ya, kalaupun ada yang menjawab luar biasa, monggo, menjawab biasa saja ya monggo saja begitu ya, karena kalau menurut saya menghadap Tuhan tidak harus selalu dengan kondisi hati yang baik. Tapi dalam segala kejujuran, karena kita tahu Tuhan memeluk kita di dalam segenap kejujuran dan keberadaan kita. Untuk itu biarkanlah dalam segala keberadaan kita menghadap Tuhan, kita mencoba memurnikan pendengaran dan hati kita supaya kita boleh dituntun oleh Tuhan dalam pemberitaan firman kali ini. Walaupun saya pernah ke sini begitu ya, biarkanlah saya perkenalan lagi, nama saya Pendeta Firman Datri Permana. Melayani di GKI Sepanjang, panggil saja saya Nanda, Bapak Ibu ya, tidak usah Firmanda, nanti ribet. Saya agak kasihan sama Bapak Ibu Majelis nanti yang berdoa belakang ya. Saya berdoa untuk Pendeta Firmanda yang akan membawakan firman Tuhan, supaya firman diberitakan oleh Pendeta Firman akan menjadi, nah begitu ya, Nanda saja. Saya nanti akan terus begini, tujuannya bukan untuk supaya Bapak Ibu lebih mantep, bukan, tapi saya mau pamer bahwa saya sudah payu Bapak Ibu ya. Jadi nek ono sing pengen, wah kayak pendetanya ganteng tak pek mantu, maaf sudah laku gitu ya. Jadi saya sudah harus menetapkan di depan supaya harapannya tidak sia-sia. Ya anak saya satu, istri saya satu gitu ya, puji Tuhan begitu. Salam sayang, salam hangat dari keluarga GKI Sepanjang untuk keluarga besar GKI Emmaus. Tuhan yang memelihara persekutuan kita bersama. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang menurut saya menarik sekali untuk kita renungkan di tengah masa yang kita tahu bahwa kondisi kian membaik. Puji Tuhan ya, kondisi kian membaik, aktivitas perekonomian, aktivitas kebudayaan, politik juga, di mana-mana sudah berangsur membaik. Pendidikan, saya tadi juga melihat anak-anak sekolah minggu sudah sangat ramainya begitu ya. Di kerinduan di tempat kami di GKI Sepanjang juga boleh menyediakan tempat yang representatif untuk anak-anak sekolah minggu karena belum begitu ya. Puji Tuhan di sini tadi sudah ramai sekali gitu. Kondisi kian membaik. Lalu menyeberang untuk apa? Dan kita akan menghayatinya dalam balutan Minggu Paskah yang ke-6. Itulah kenapa kain seklitnya, kain liturginya masih putih begitu ya. Sebentar lagi akan ada kenaikan Paskah ke-7, baru kemudian kita akan merayakan Pentakosta. Apa itu? Dipanggil untuk menyeberang dalam teks yang dipenggal dalam Kisah Para Rasul 16 ini gitu ya. Apa yang sebenarnya hendak kita renungkan? Yakni ketika kita tahu bahwa di sana Rasul Paulus, ini hanya ilustrasi saja ya, bukan kepastian bahwa wajahnya demikian. Bahwa Rasul Paulus bersama dengan Silas begitu ya. Rasul Paulus pada suatu malam mendapatkan sebuah penglihatan ya. Kita perhatikan ada sebuah penglihatan di satu malam untuknya. Bahwa ada yang berteriak dari Makedonia, kemarilah gitu, dan tolonglah kami. Untuk itu dia memulai perjalanannya, karena ini adalah perjalanan Paulus ke Eropa untuk terus mengabarkan Injil ke seluruh bangsa begitu ya. Perjalanan dari Troas ke Filipi, dan inilah yang kita maksud secara harafiah dengan penyeberangan itu. Berbekal sebuah iman kepada Allah yang memanggilnya melalui sebuah apa? Penglihatan. Ada suara yang menjumpainya, yang sampai pada telinganya, bahwa ada yang meminta tolong dan meminta Paulus dan rekan-rekannya untuk datang memberikan pertolongan kepada mereka. Singkat cerita Paulus sudah sampai di sana dan pada akhirnya Paulus mencoba susur sungai, bukan untuk outbound begitu ya. Karena pada saat itu sinagogi-sinagogi ataupun tempat peribadahan itu tidak bisa digelar di tempat yang ramai. Karena kita tahu penangkapan untuk para pengikut Kristus masih terjadi di mana-mana begitu ya. Sehingga Paulus menduga ini mesti ada di daerah yang tidak di tengah kota, pasti di pinggiran, dan dugaan Paulus gitu ya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus yang memimpin Paulus sendiri menemukan bahwa ada persekutuan di sana, orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menyembah kepada Allah dan Paulus berjumpa dengan mereka. Singkat cerita Paulus berjumpa dengan orang yang menggunakan pakaian ungu itu namanya Lydia, bukan pendeta GKI Dipo gitu ya. Lydia ini adalah seorang penjual kain ungu ya dari kota Tiatira, yang kita tahu bahwa kalau kita berbicara penjual kain ungu, dia bukan penjual biasa,
Karena kain ungu itu bukan warna sembarangan. Kita tahu ya peristiwa ketika Yesus disiksa dan mau disalibkan itu dia diberi baju warna ungu, kain warna ungu, warna kebesaran, dan ini adalah termasuk pada saat itu benda yang mahal untuk diperjualbelikan. Ketika pada saat itu dia berbincang dengan mereka dan akhirnya Lydia ini mau memberi diri untuk dibaptis, dan pada akhirnya Lydia mendesak Paulus dan juga rekan-rekan untuk boleh singgah ke rumah mereka. Singkat ceritanya demikian Bapak Ibu ya. Mungkin ini cerita yang tidak terlalu familiar ataupun tidak terlalu terkenal seperti kisah-kisah Paulus yang lain. Akan tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Kenapa kok Paulus akhirnya berjumpa dengan Lydia? Kenapa kok akhirnya Paulus bisa menyeberang ke sana? Sekali lagi karena Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Hal sederhana Bapak Ibu, penglihatan. Yang itu merupakan hal yang umum sekali terjadi di Alkitab. Oleh para tokoh-tokoh teladan di Alkitab, mulai dari perjanjian lama, kita tahu Musa, kita tahu Yeremia, Yesaya, dan yang lain-lain, mendapatkan penglihatan akan Allah, kehadiran Allah. Akan tetapi di sini Paulus mendapatkan penglihatan akan sebuah permintaan pertolongan, yakni menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Menyeberanglah kemari. Definitif sekali ya, dan tolonglah kami. Wah enak ya Pak ya, hidup di zamannya Paulus ini enak sekali. Kenapa? Loh karena orang pada zaman itu tahu harus berbuat apa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang-orang memang sudah memiliki penglihatan, memiliki sebuah pendengaran iman yang tajam sehingga peristiwa untuk datang kepada siapa yang ditolong itu jelas. Ada sebuah penglihatan yang dirasakan langsung oleh Paulus. Ya itu kan enak Pak. Nah kalau zaman kita nanti bagaimana? Ini mati nyala ini ya. Zaman kita penglihatannya di mana Pak? Supaya kita jelas-jelas bisa melayani Allah, kalau dari kidung pujian tadi, supaya kita bisa mencintai Allah, bagaimana Pak? Kita mengasah spiritualitas kita, mengasah kerohanian kita, untuk bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan sebagaimana Paulus terima. Bapak saudara sekalian, penglihatan ini di sini tadi sekitar sini ya, Bapak Ibu mengimani saja di sini ya. Ada tulisan horama dalam bahasa Yunani yang artinya adalah penglihatan itu terjadi sebanyak 7 kali di Perjanjian Baru, begitu ya. Hanya 7 kali, memang sesuatu yang tidak terlalu umum. Akan tetapi ada sebuah hal yang unik tentang horama, tentang penglihatan ini. Kalau kita bayangkan, Paulus ini penglihatannya adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata gitu ya. Tetapi sesuatu yang ada di seberang sana, di tempat yang jauh, suara yang datang dari seberang sana. Sehingga kalau kita bayangkan, penglihatan ini sangat metafisik sekali, sangat magis sekali. Tapi kita coba lihat, periksa satu ayat saja yang menggunakan bahasa asli horama ataupun penglihatan yang ada dalam Perjanjian Baru. Ini juga saya next juga tidak bisa. Nah, dalam Matius 17 ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu mau rodok rekoso sedikit begini begitu ya, karena ada slide di belakang. Iya gitu, tapi nanti lehernya sakit Pak, enggak usah. Percaya saja saya membacakan. Itu ketika Yesus bersama-sama dengan para murid, Yesus dilulukan di atas gunung begitu ya. Bersama dengan 2 siapa tokoh Perjanjian Lama? Musa dan Elia. Pada saat itu murid-murid sangat takjub sehingga menawarkan Tuhan, tak dirino tenda di sini Tuhan, nginep di sini aja, ben aku bisa merasakan kemuliaan-Mu, kan kira-kira begitu. Tapi kemudian keinginan mereka sirna dan akhirnya mereka turun bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jangan ceritakan penglihatan itu. Ya. Kalau Paulus tadi mendapatkan penglihatan, sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak dirasakan di sekitar, tapi murid-murid saat itu mendapatkan vision, karena King James Version, begitu ya, Alkitab KJV dan NIV, itu menerjemahkan horama sama-sama dengan penglihatan. Dan ini yang terjadi dengan para murid, bahwa penglihatan itu ternyata bukan hanya sekedar sesuatu yang jauh dan tidak kita tahu ada di mana, tapi yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Itulah penglihatan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu. Ternyata kita sebagai orang-orang Kristen,
ketika kita dipanggil untuk menyeberang, nampaknya kita tidak perlu menunggu penglihatan yang sifatnya sangat magis dan metafisik tadi. Sesuatu yang nampaknya, ada seorang yang minta tolong kepada saya, Tuhan membisikkan saya melalui mimpi. Bukan selalu begitu, apakah begitu bisa? Sangat bisa. Tetapi tidak selalu begitu. Ternyata penglihatan ini bisa terjadi dengan mata kepala kita sendiri. Dan itu juga diterjemahkan oleh Alkitab sebagai sebuah penglihatan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kadang kita terlalu repot menantikan hal-hal yang magis seperti yang Paulus rasakan ini untuk bisa mendapatkan penglihatan. Maksudnya apa? Penglihatan itu seringkali kita definisikan dengan sesuatu yang sangat supranatural, hanya orang-orang kudus saja yang mendapatkannya, hanya orang-orang yang kita rasa dekat dengan Allah saja yang mendapatkannya, tetapi sebenarnya setiap kita mempunyai penglihatan kita masing-masing. Sederhana sekali Bapak Ibu. Ketika kita ada di masa pandemi Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit. Ketika kita ada di masa pandemi, dari awal sampai akhir, dari awal apalagi sampai di varian Delta, kira-kira protokol kesehatan yang kita lakukan itu tujuannya apa? Pakai masker, pakai face shield kemana-mana, ada yang pakai kalung ini. Saya nggak tahu sampai sekarang kalung itu namanya apa sih? Ya itulah, ada yang pakai itu kira-kira ya. Kemudian ada yang kemana-mana pakai hand sanitizer dan yang lain. Tujuannya apa? Supaya aku nggak kena, betul kan ya? Pokoknya supaya aku nggak kena COVID gitu. Tujuannya tidak berkerumun kemana-mana, supaya aku tidak terkena COVID. Tujuannya selalu begitu. Dan tujuan-tujuan itu pada dasarnya baik. Akan tetapi kalau kita terus ada di posisi itu, akhirnya kita hanya akan berpikiran bahwa yang penting aku selamat, percayalah Bapak Ibu. Yang penting aku nggak kena, yang penting aku nggak kenapa-kenapa. Padahal orang Kristen hidup nggak cukup sampai di situ saja. Kita punya penglihatan bahwa ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita terus saja berpikir seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah punya kepedulian. Padahal kita punya penglihatan. Loh Pak, aku nggak seperti Paulus yang mendapatkan, iya, tapi kita punya tetangga yang mungkin sampai detik ini masih membutuhkan pertolongan. Mungkin kita punya teman ibadah di gereja, kita punya saudara seiman yang memang membutuhkan. Wah Pak, saya tuh nggak punya penglihatan yang keren seperti Paulus. Loh, Bapak Ibu kan lihat kan? Kalau boleh saya tanya, silahkan angguk pelan supaya tidak usah malu sama kanan kiri. Kalau kita menggunakan penglihatan mata kita, ada nggak sih yang harusnya ditolong di dalam kehidupan kita, sekitar kita, ada nggak? Ada kok Bapak Ibu. Nggak usah nunggu sing supranatural, sing biasa wae. Kalau hal-hal yang biasa saja itu belum bisa kita hadapi, belum bisa kita temui dengan baik, kita mau mengharapkan penglihatan yang seperti apa? Ketika pandemi waktu itu di bulan Juni, Juli, Agustus waktu varian Delta, ceritanya ada jemaat GKI Sepanjang yang terkena satu keluarga. Ini bukan saya mendramatisir atau saya menghiperbolakan cerita saya, ini cerita nyata, Bapak Ibu bisa tanya gitu ya. 4 orang, suami, istri, anak-anak. Suami ini habis kena stroke, belum lama pulih, jadi masih masa pemulihan, belajar jalan. Yang ibunya ini jantung bocor, yang anaknya ini juga masih kecil-kecil, semuanya kena Delta di rumah, dan saya menjadi saksi bahwa saturasi mereka naik turun 80 ke 60. Wah, itu setiap jam saya telepon, setiap jam, Bu, proning Bu, ayo Bu, asep Bu, ayo Bu. Iya Pak nanti, tak tunggu Bu. Sudah Pak, enggak, Ibu bohong, ayo kita video call, selalu begitu saya. Ibu bohong ini kayak sama saya. Enggak Pak, pokoknya video call sekarang, video call, dia ternyata masih tiduran. Ayo Bu, bangun Bu, uap dulu, apa yang bisa dilakukan Bu? Sekarang saturasi berapa? Gitu terus Bapak Ibu. Dan gereja selalu memberikan tawaran apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita tolong. Saya rasa Emmaus juga melakukan hal yang sama. Ketika obat-obatan, vitamin sudah disuplai oleh puskesmas begitu ya, kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah kita. Kemudian gereja dengan hati yang penuh cinta, majelis jemaat GKI Sepanjang mencoba menanyakan, Bu ya opo, kalau tak catering ke Bu, supaya makanannya terjamin, bayangkan, semua kena kok. Tak catering ke Bu.
Supaya pagi, siang, malam ada snacknya, ada buahnya, ada ini dan itu, ada jamunya ini dan itu. Kemudian ibu itu menjawab saya dengan suaranya yang tidak terlalu tegas karena memang sesek sekali dadanya. Oh kalau makan kami aman kok Pak. Gitu. Loh, yakin tak Bu? Bapak, ibu-ibu ini, ibu dan keluarga ini loh nggak punya siapa-siapa untuk pergi keluar. Nek order siapa online terus ya, saya rasa ya jebol juga lama-lama. Saya kan katakan begitu. Oh enggak Pak, jadi ceritanya begini. Senin itu keluarganya Pak Bambang itu masak untuk kami serumah. Selasa itu keluarganya Bu Sri Pak. Rebo itu keluarganya Pak Joko. Kamis itu keluarganya Pak Charles Pak. Dan ternyata Pak RT itu sudah mendaftar sampai 2-3 minggu yang jatah masak dan yang daftar untuk masak ke keluarga itu Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan penglihatan semacam apa, itulah penglihatan. Itulah sesuatu yang dengan sadar kita tahu, dengan sadar kita lihat dan kita menghadapinya, kita menolongnya, itulah penglihatan. Jangan cari yang aneh-aneh dulu. Mereka gantian Pak, kata itu mesra sekali dan jujur saya menitikkan air mata. Dan itu kan yang dilakukan oleh Paulus. Dia mendengarkan suara, dia meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan memanggilnya. Lah kalau kita punya penglihatan yang jelas kita lihat dengan mata, yang kita lihat dari kita membaca WA, yang kita mendengar oh ibu-ibu dan keluarga yang ternyata begini, tapi kita mengabaikannya, maaf, kita mengabaikan penglihatan yang datang dari Tuhan. Dan berarti kita adalah orang-orang yang tidak berani menyeberang, karena untuk menyeberang itu butuh keberanian. Keberanian apa? Cuma menyeberang mendatangi temannya. Bapak Ibu bisa rugi waktu. Setelah enak nonton Netflix di rumah ini episodenya ini sudah dikejar ini ya. Atau ada nonton Dr. Strange atau nonton film apa begitu yang lebih membuat kita nyaman begitu. Tapi menyeberang itu tantangannya adalah diri sendiri Bapak Ibu. Mau atau tidak. Padahal kalau saya tanya enggak usah dijawab satu-satu. Ada enggak tempat untuk kita menyeberang karena mereka membutuhkan pertolongan dan ini penglihatan, pasti kita akan menjawab, ada kok. Tinggal bagaimana kita berani nyeberang atau tidak. Ternyata penyeberangan Paulus dilakukan dari Troas menuju Filipi, tetapi cara tetangga-tetangga dari keluarga di jemaat sepanjang itu tadi, mereka menyeberang dari satu rumah ke rumah yang lain. Itulah penyeberangan yang luar biasa menurut saya. Dan itu sesuatu yang sangat bisa kita lakukan. Sangat bisa kita lakukan. Kalaupun mungkin memang masih terhambat karena sakit atau apa. Saat ini loh kita difasilitasi untuk bisa menyeberang dengan gawai kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau boleh jujur ini juga cukup menyentil saya ketika menyiapkan materi ini. Iya. Kalau boleh kita tanya, kadang kita menggunakan handphone itu, presentasenya itu, lebih banyak untuk hura-hura, maksudnya untuk sekedar hore-hore mendengarkan sesuatu, atau paling tidak ditargetkan satu hari satu kali, menanyakan kabar temannya. Ya apa sih, kok suwe gak ketemu gitu. Adakah yang punya kebiasaan satu hari paling enggak satu orang saja, di antara berjam-jam nonton YouTube, di antara berjam-jam scroll-scroll Instagram atau Twitter. Adakah kita menargetkan itu untuk menyeberang ke sana? Wah, lama enggak ketemu sama ini karena paduan suara belum bisa. Kok enggak pernah ketemu ya? Kok ibadah minggu berapa kali enggak pernah ketemu ya? Coba tak WhatsApp, coba tak telepone. Beranikah kita menyeberang ke sana untuk menghentikan laju YouTube kita ataupun aktivitas sosial media kita yang lain dulu? Sederhana loh ini Bapak Ibu. Bukan perjalanan Troas ke Filipi. Hanya sekedar men-search nama orang yang hendak kita tuju, kita tanyakan kabarnya, walaupun nampak basa-basi, tapi jangan salah, sesuatu yang basa-basi itu bisa dianggap oleh orang yang sedang bersedih dan kesepian jadi sebuah perhatian yang dalam. Dan katakan semua akan baik-baik saja. Meskipun dalam kondisi yang demikian Tuhan memberkati kok. Katakan sesuatu yang kita tahu saja. Loh Pak, saya tuh kalau telepon tuh kadang bingung mau ngomong apa. Mau mendoakan saya tuh enggak pinter berdoa. Tuhan itu enggak mementingkan kita diksinya sebagus apa Bapak Ibu ya. Berdoa ya berdoa saja. Dengan niat dan ketulusan hati. Tinggal kita berani menyeberang atau tidak.
Itulah kenapa saya ingin tuliskan di sini bahwa penglihatan macam apa yang hendak kita tunggu. Jika sesuatu yang jelas terlihat, justru kita abaikan. Ini bukan hanya berlaku untuk saudara-saudara ya, ini sangat berlaku untuk saya. Tuhan ini saya harus bagaimana? Saya harus melayani dengan bagaimana? Orang-orang yang ada di sekitar saja belum tersentuh kok meminta pelayanan yang mana? Ini menjadi sebuah kultur baru di sebuah gereja, termasuk di GKI Emmaus saya rasa, karena kita akan memasuki budaya yang baru. Dan kalau pujian tadi itu jujur itu pujian Ku Mau Cinta Yesus itu salah satu pujian yang saya suka, karena itu saya dulu waktu sekolah minggu pernah nyanyi sama nari di depan gereja, kan anak-anak sekolah minggu kan lucu ya, di depan gereja. Percayalah saya dulu pernah lucu Bapak Ibu ya, meskipun sekarang begini ya. Nyanyi lagu itu, Ku Mau Cinta Yesus selamanya gitu. Ada seorang tokoh yang mencoba terus mencintai Kristus dengan segala daya dan upayanya karena dia punya sebuah penglihatan. Tokoh itu namanya Bunda Teresa. Dia katakan begini, aku melihat Yesus di setiap diri manusia. Aku mengatakan kepada diriku, ini adalah Yesus yang lapar. Aku harus memberinya makan. Ini adalah Yesus yang sakit. Ini menderita kusta dan juga gangren itu ketika tidak ada darah yang mengalir ke ujung-ujung bagian tubuh sehingga bisa putus sendiri begitu ya. Aku harus membasuhnya dan aku harus merawatnya. Kita perhatikan kalimat terakhir. I serve because apa? I love Jesus. Ketika kita melihat tetangga kita, melihat saudara seiman kita yang butuh, apakah kita berani melihat bahwa aku sedang melihat Yesus yang lapar? Bukankah itu yang dikatakan Yesus sendiri? Yang kau lakukan kepada saudara-saudaraku yang paling hina, kau melakukannya juga untuk aku. Mother Teresa ini membuktikan bahwa dia tidak butuh penglihatan yang super. Dia cukup melihat ada penderitaan di sana dan dia menangani, dia mencintai di sana. Dan motivasinya satu, aku melayani karena aku mencintai Yesus. Itu motivasi yang sangat murni Bapak Ibu. Biarkanlah di tema ini, dipanggil untuk menyeberang ini kita semoga 1-2 kali hari ini, besok, seterusnya gitu kita punya keberanian untuk mengalahkan mager kita gitu. Kalau bahasanya anak-anak sekarang itu mager, malas gerak. Tapi menjadi mager yang mantap untuk bergerak gitu ya. Dengan berani menyeberang dari rumah, dari handphone kita, dari gawai ini, dari pelayanan-pelayanan ini dan yang lain. Kita melihat karena di sana kita mau mencintai Tuhan Yesus. Dan satu hal yang ingin saya mengajak kita untuk melihat. Saya harus tanya karena saya tidak tahu. Ini di tahun berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab ini tahun berapa ya? Ayo tahun berapa? Ini tahun gak enak Pak? Enggak lah, ini masih baru-baru lah. Tahun berapa ini? Mungkin ada salah satu yang jadi pemainnya. Orkestra ini, ada yang mungkin duduk di depan sana. 2015? Terlalu lama? 16? 17? Wes pasti piro Bapak Ibu? 16 setengah? Ya kira-kira sebelum pandemi yang jelas lah ya. Bapak Ibu pengen gerejanya ini mana enggak sih? Seru lagi, full lagi begitu ya. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Menyeberang ini bukan hanya sekedar menyeberang dari hati ke hati. Dari kita yang mungkin bisa memberikan sesuatu kepada siapa saja yang memerlukan sesuatu, bukan hanya itu. Tapi dipanggil untuk menyeberang ini juga tentang bagaimana kita berani menyeberang memasuki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tidak tahu apakah nanti GKI Emmaus akan membuka 2 kali kebaktian atau mungkin 3 kali kebaktian atau mungkin 4 kali kebaktian dengan jumlah yang mungkin semakin banyak, semakin penuh. Biarlah kita boleh menghadapinya bersama-sama karena ini bukan hanya tugas pendeta dan majelis jemaat yang lain ya. Tapi semuanya menyongsong ini bersama-sama. Ada kebiasaan yang baru, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ke gereja, oh dulu enggak begini gerejanya, jangan begitu ya. Karena menyeberang ini membutuhkan keberanian. Menyeberang itu di seberang kita enggak tahu ada apa. Tapi kita yakini ketika kita berniatan baik menyeberang ke sana,
Jangankan Tuhan menyertai, Tuhan sudah ada terlebih dulu di sana, membersamai kita sekalian. Ada kultur-kultur pelayanan yang baru. Oh dulu enggak begini kok sekarang jadi begini. Ingat kita sudah ada dalam masa-masa yang baru. Jangan terlalu terjebak dengan segala sesuatu yang ada di belakang. Biarlah kita berani menyeberang kembali ke tempat di mana kita seharusnya ada. Dan satu hal yang selalu saya ingat dari seorang pemuda di kampung saya di Boyolali sana. Ada orang Boyolali sini? Wow, tetangga kita, Bu. Yang lain tahu di mana Boyolali? Tahu ya? Kalau enggak tahu, percayalah di peta ada, dekatnya Solo. Salam, Bu. Seorang pemuda di kampung saya mengatakan begini, kita sebagai manusia tuh harus bisa membedakan dan mengutamakan mana yang membiasakan yang benar dan membenarkan yang biasa. Bapak Ibu tahu ya? Kita harus bisa membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Selamat bersama-sama seluruh majelis jemaat, badan pelayanan, tim anggota jemaat dan simpatisan menyeberang ke masa yang baru, masa yang kita nanti-nantikan dengan sebuah keyakinan bahwa kita siap untuk menghadapinya bersama-sama dan kita tahu, jangankan kita minta pertolongan, Tuhan sudah terlebih dulu ada di sana. Selamat menyeberang bersama-sama, Tuhan yang memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita ambil saat hening sejenak.